Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah bi'adadi ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya cintai, yang pertama buat istriku yang tercinta Syarifah Ratu Malaya Azmat Khon, mudah-mudahan kesetiaannya mendampingi dakwah suaminya dicatat surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat keluarga besar Al-Habib Umar Al-Atos beserta mempelai berdua. Mana pengantinnya, yang mana? Oh, ini Muhammad Rizky Ramadan. Ya. Hah? Ahmad Hadi. Oh, ada Daninya. Jadi nggak mau disebut Ramadan, nggak mau diwakafkan dia. Iya. Iya, Muhammad Rizky Ramadhani. Jadi nggak pakai wakaf ya, ada Dani. Berarti lahirnya di bulan Ramadan ya. Ya. Beserta Syarifah Irnawati Alatos. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, jodoh lahir batin, dunia dan akhirat. Amin. Yang terhormat sahabat-sahabat para habaib, ada Habib Fahrul Al-Adomat Khon dari Sunan Gunung Jati ya. Ada Habib Hadi Al-Azmat Khon dari Pekalongan Habib ya. Sama Habib Agus dari Pekalongan. Beliau datang ke sini. Insya Allah tempat yang didatangi para habaib itu kakeknya akan datang juga, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah datang. Kenapa kita tidak bisa melihat Rasulullah? Karena hati kita berdebu, banyak dosanya, kurang baca sholawat. Jadi hari ini, malam ini Rasulullah hadir. Maka perbanyak sambil mendengarkan ceramah, perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa pula hormat kepada keluarga, kepada uminya Habib Fahrul ya, beserta istrinya. Beliau juga berdakwah luar biasa. Salam hormat. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke sini sebagai amal jariyah dibalas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua para ulama, para kiai, para gus, para santri-santri, banser, ansor, fatayat, muslimat, semuanya, dan warga Kalimukti ini ya. Ya, mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah, disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak yang ingin kami sampaikan sebenarnya untuk meluruskan sejarah
tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sejarah yang keliru tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran Islam yang diajarkan di SD, SMP, MI, Sanawiyah, Aliyah yang keliru tentang keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bercerita tentang baginda Nabi Muhammad, maka kita kupas dulu, karena waktu sudah jam 10 ini. Itu bisa ngaji bisa sampai subuh. Jadi yang pertama, bagaimana hukumnya walimatul urus? Jadi nikah terus dirayakan seperti ini menurut Islam itu bagaimana? Kalau kita ngikutin madhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini madhabnya Syafi'i, ya Beb. Madhabnya Syafi'i, NU kan ya. Nah, jadi ini dapat pahala. Apalagi yang datang banyak, dapat pahala. Apa hakikat walimatul urus itu? Ini ngapain ngadakan begini nih, ngapain? Walimah itu apa? Walimah itu berasal dari kata wallahi limatun. Demi Allah, limah itu kelembutan. Orang Jawa nyebutnya walimah itu upacara, peringatan, seneng-seneng, tasyakuran. Padahal yang namanya walimah itu adalah pelajaran agar kita belajar lembut. Lembut kepada siapa? Belajar pelajaran nikah itu pelajaran. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, nikah itu pelajaran dari aku, kata Rasulullah. Walimatul arus, arus itu arsh itu singgasana. Artinya apa? Acara seperti ini tidak sembarangan. Seharusnya, ini seharusnya ketika walimatul arus itu tempat harus bersih. Karena ini mencerminkan nanti pernikahan Anda semuanya ketika walimatul arus itu kunci. Kalau kotor, nanti pernikahannya kotor, rumah tangganya harus rapi, bersih. Nah ini penting, ini Nabi mengajarkan begitu. Ini tanda, simbol. Allah mengajarkan wa'allama adamal asma'a kullaha, segala kejadian-kejadian itu ada sandi, ada pelajaran. Contoh, ketika walimatul arusnya bersih, rumah tangganya bersih. Walimatul arusnya yang datang banyak habaib, insya Allah ibadahnya bagus. Nah ini tanda. Kalau bagi orang yang makrifat, yang kasyaf, ini tanda ke depan. Apalagi ada yang ceramah, habaib, pengantinnya nggak datang misalnya, tidak hadir, malah kelon-kelonan, tidur. Nah itu tanda itu. Nah yang bagus apa? Didengerin. Jadi walimatul arus itu adalah ilmu tinggi, ilmu tanda. Nah begitu. Hakikat walimatul arus adalah menebar kasih sayang suami dan istri. Suami itu imam, tapi istri itu bukan bawahan. Ya, jangan menganggap istri itu bawahan, tidak boleh. Jangan menganggap istri itu pelayan, tidak boleh. Istri itu adalah penyempurna. Coba kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali mengartikan suami itu zauj, za wawu jim, zauj, za wawu jim. Za-nya adalah zat. Artinya suami itu harus punya bekal. Bekalnya menjadi suami apa? Wa khairuz zat at-taqwa, harus takwa. Jadi suami itu takwanya harus tinggi, harus luar biasa.
sholatnya harus mendahului, artinya ngajak sama istrinya. Yang males, istrinya males, dibangunin pelan-pelan, ayo sholat yuk. Males, kasih duit, sholat. Nah begitu. Jadi suami ini harus dermawan sama istrinya. Wawunya adalah wikoyah. Suami itu harus bisa menjaga hati istrinya. Hati istrinya jangan kasar sama istri. Ngomong yang halus. Rasulullah tidak pernah kasar sama istrinya. Makanya Khadijah itu jatuh cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah lembut sekali ngomong sama istrinya, tidak pernah memanggil nama Khadijah, tidak pernah. Yang dipanggil apa? Khadijah dipanggil apa? Al-Kubra, wanita hebat. Aisyah dipanggil siapa? Humaira, wanita yang cantik jelita. Nah begitu. Ramadhani manggil istrinya siapa nanti? Hah? Panggil yang bagus, princess. Wah kayak gitu ya, princess ini. Jadi panggilan kepada istri itu harus bagus. Sering kita ini salah memahami, nanti kalau suaminya masuk surga akan dapat bidadari, seolah-olah bidadari itu wanita lain. Bukan, bidadari itu beda dari yang lain. Siapa? Ya istrinya sendiri. Bidadari itu bukan bidadari orang lain, bukan, beda dari yang lain. Siapa? Ya istrinya sendiri. Maka sebaik-baik sholat berjamaah adalah sholat bersama istri. Sebaik-baik tidur sama istrinya sendiri. Nah, bukan istrinya orang lain. Sebaik-baik sujud bersama istrinya sendiri, gitu ya. Saya bertanya sekarang sama Ramadhani, suami sama istri kalau salaman yang cium tangan suaminya apa istrinya? Betul dia itu. Yang betul itu yang salaman seharusnya suami dan istri salaman, yang mencium tangan adalah suaminya dulu, nyium tangan istrinya, baru istrinya nyium tangan suaminya. Jangan kalau istrinya dicium tangan oleh orang lain baru marah. Rasulullah itu kalau sama Khadijah, sama istrinya yang lain, yang mencium pertama siapa? Rasulullah mencium tangan istrinya, bolak-balik dicium tangan. Dengerin tuh jamaah, dengerin. Pulang dari sini suami cium pertama kali cium tangan istrinya, cium yang depan, baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini nyium ini. Terus dibalik lagi, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus cium keningnya istrinya itu, dicium. Apa bacaannya? Baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca ya nur, ya nur, ya nur. Maka istrimu itu akan cantik sepanjang masa. Nah ini doa buat suami. Istri juga begitu, jangan mentang-mentang dicium, tidak mau mencium tangan suaminya, maka suaminya akan diambil wanita lain. Maka istrinya harus membalas, cium juga tangan suaminya. Nah, begitu, itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru wawu, wikoyah, saling menjaga. Jim, jihad fisabilillah. Suami itu wajib cari duit, bukan wajib kerja. Yang diwajibkan itu cari rezeki, cari duit. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan, kalau kamu bekerja keluar dari rumah, itu adalah amal jariyah, pahalanya gede. Kalau ditanya, bang mau kemana? Bilang cari rezeki atau cari duit, jangan cari uang.
Uang dengan duit beda. Bedanya apa? Kalau duit itu berasal dari kata dawi, kepunyaan, munculnya berkah. Tapi kalau uang itu adalah alat untuk membayar hutang. Cari apa? Cari uang. Dapat uang cuma mampir, assalamualaikum, mampir doang, itu uang. Jangan sebut uang. Apalagi fulus itu bahasa Arabnya bil fulus mulus, bila fulus mampus. Nah itu. Jadi uang itu tak ada gunanya. Uang itu hanya alat mampir. Kalau ditanya, bang mau kemana? Cari duit. Pulang dapat duit. Ini makna zauj. Kalau istri, zaujah, ada taknya. Ternyata tak ini adalah tabiatun, mengikuti suami. Walaupun istrinya itu hebat, profesor misalnya, seorang profesor dia istrinya, tetap kalau sholat tidak bisa di depan suaminya, tetap istri tetap adalah makmum bagi suaminya. Nah begitu. Rizki, panggilannya Dani apa Rizki? Hah? Rizki, nggak hebat. Rizki, kalau ditanya oleh temennya, Riz, istrimu berapa Riz? Jawabannya gimana? Hah? Jawabannya gimana? Yang benar gimana? Hah? Hah? Riz, bingung dia. Istrimu berapa Riz? Jawabannya 1, salah. Kalau 1 itu ada 2, 3, 4. Itu bilangan cacah. Yang betul, istrimu berapa Riz? Tunggal, tidak ada yang lain. Nah begitu Riz ya. Tunggal, berarti nggak kawin-kawin lagi, sudah monogami gitu ya Riz ya. Iya. Kalau istrimu berapa? 1, berarti ada rencana kedua, ketiga, keempat. Nah makanya walimatul arus itu penting ini diceritakan. Nah sekarang masalah pernikahan kita tutup dulu. Tapi sebelum ditutup harus ngerti makna nikah. Nikah itu apa? Nikah berbeda dengan kawin. Ya, nikah itu hanya ada dalam agama Islam saja. Selain Islam tidak ada namanya nikah. Yang ada perkawinan. Maka ilmu nasab itu terkait dengan ilmu pernikahan. Kalau ada orang berzina, punya anak, meskipun dia seorang habib, tapi berzina, maka itu tidak bisa disebut nasab. Paham? Paham apa belum paham? Iya, justru yang paham seharusnya jangan duduk di sono kalau paham. Duduknya di depan Buya sini. Nah, semangat yang sebelah kiri. Jadi nikah itu nunnya itu nikmah. Ya, nikah itu nunnya itu nikmat. Kenikmatan yang paling indah itu adalah nikah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah kecuali nikah. An-nikahu sunnati. Nikah itu jalanku, kata Rasulullah. Maka ketika engkau malam pertama ya sujud syukur dulu. Jadi nanti sebelum tidur ya ambil air wudhu, habis ini sujud syukur ya, ucapkan, ya Allah terima kasih engkau kasih aku jodoh. Nah istrinya juga begitu, ya Allah terima kasih engkau kasih aku tuh imam. Alhamdulillah. Baru kelon ya. Jangan kelon dulu baru sujud. Nah, nikah, kafnya karomah, orang nikah itu mulia. Alifnya ulfah, orang nikah itu dilembutin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Orang yang belum nikah dengan yang nikah itu hatinya berbeda. Yang nikah itu lembut. Kalau ada orang kalau ada orang kasar, berarti itu di tempat tidurnya itu jarang tidur sama istri. Misalnya ada tokoh misalnya ya, ceramahnya kasar.
gebrak-gebrak meja misalnya. Lihat, bilang itu kata Buya, tidurnya itu jarang tidur sama istrinya. Kok bisa? Itu psikologi. Makanya tempat tidur bahasa Qur'annya sarir, tempat rahasia. Nah, jadi kalau ceramahnya lembut, berarti sering tidur sama istrinya. Nah, Buya saja ya, kalau tidak tidur sama istri nggak bisa khusyuk sholat, harus tidur sama istri. Ya, Rizky ya, kamu kalau kepengen kaya tidur sama istri, kelonin istrinya. Nah, gitu ya, semangat, padahal hatinya mesem nih. Haknya itu hikmah. Orang nikah itu hikmahnya besar. Banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari pernikahan, bukan di bangku kuliah. Nah, begitu. Sudah, untuk pernikahan kita tutup dulu. Kita mencari ilmu yang lebih tinggi. Ilmu tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, surga yang diciptakan Allah yang pertama siapa? Dunia belum ada, surga belum ada. Yang Allah ciptakan pertama apa? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sering dibaca di Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Duror. Yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum ada surga, sebelum ada malaikat, sebelum ada bumi adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Nur Muhammad ini ditulis pakai bahasa Arab seperti orang sujud, diucapkan adalah sujud, diwiridkan adalah sujud, dan sepanjang masa selalu dipuji. Anehnya sahabat-sahabatku sekalian, di Mekah sana tempatnya Wahabi, orang membaca Maulid Nabi nggak boleh. Coba cari di Mekah ya. Ya Nabi salam alaika, nggak ada di sana. Ya Rasul salam alaika, nggak ada. Tapi ngaku sebagai ahli hadis. Nah ini harus hati-hati dengan Wahabi, dengan Salafi, ya. Mencintai Rasulullah tapi membenci Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Saya bertanya sekarang, sahabat-sahabat sekalian, kira-kira Nabi Muhammad itu diutus untuk satu suku atau seluruh alam semesta? Hah? Jawab dong. Nabi Muhammad itu diutus untuk Arab saja, Arab Saudi aja, atau seluruh dunia, seluruh alam semesta? Hah? Seluruh alam semesta, bukan seluruh dunia. Seluruh alam semesta apa untuk Arab Saudi saja? Kok nggak ada yang jawab? Hah? Untuk seluruh alam semesta. Nabi Muhammad nanti di alam kubur ditanya oleh malaikat, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta apa untuk Arab Saudi saja? Alam semesta, yang jawab cuma satu. Nah itu masuk surga duluan dia. Ini Habib-Habib diam semua, padahal cucunya Rasulullah. Gimana ini Habib? Rasulullah diutus untuk alam semesta, ini jawab semuanya kompak, atau hanya untuk di Arab Saudi saja? Nah, saya doakan semuanya masuk surga. Buya bertanya, Nabi Muhammad pernah ke sini tidak? Ke daerah sini tidak? Hah? Nabi Muhammad pernah ke Brebes tidak? Mana jawabannya? Hah? Nabi Muhammad pernah ke Cirebon tidak? Kata siapa? Gimana ceritanya? Hah? Nabi Muhammad itu kalau tanya ke Buya,
Nabi Muhammad itu mengelilingi seluruh alam semesta. Ada Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, keliling beberapa negara itu. Setelah itu naik ke atas Mi'raj. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Setelah itu Jibril tidak mampu mengantar Nabi Muhammad. Ya Muhammad, saya tidak mampu mengantar engkau bertemu Allah di Arasy, cuma sampai sini saja. Tapi Nabi Muhammad bisa nembus Sidratul Muntaha, bisa bertemu Allah di Arasy. Antum percaya Isra Mi'raj tidak? Percaya tidak? Yang keras. Kalau percaya Rasulullah bisa nembus langit, masa ke Cirebon Rasulullah tidak pernah? Betul kan? Masa ke Tegal Rasulullah tidak pernah? Masa Rasulullah ke Brebes tidak pernah? Masa ke Garut Rasulullah tidak pernah? Masa ke Jakarta Rasulullah tidak pernah? Pasti pernah. Cuma kita tidak ada yang ngajarin, tidak ada ulama yang berani ngomong begini, tidak ada yang berani. Kenapa Buya berani? Karena Buya mengkaji dari berbagai ilmu. Sampai Buya nulis, anak nulis tafsir namanya Midatur Rahman 115 jilid, dapat muri. Anak ungkap seperti itu. Rasulullah pernah keliling dunia. Buktinya apa? Rasulullah sendiri menjawab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus kecuali untuk seluruh alam semesta, alam jin, alam malaikat, alam apa saja, apalagi alam dunia. Pasti Rasulullah sudah pernah keliling ke sini. Kalau Rasulullah tidak pernah keliling ke sini, tidak mungkin di sini ada yang masuk Islam. Di mana negara yang banyak Islamnya, pasti Rasulullah paling lama tinggal di situ. Ternyata Indonesia banyak Islamnya, berarti Rasulullah di Indonesia ini lama. Seneng banget Rasulullah di Indonesia. Kok bisa? Iya, kita tes satu-satu. Coba Cirebon. Cirebon itu bahasa dari mana? Sungai. Rebon, udang. Cirebon, sungai yang penuh dengan udang. Kata Google, akhirnya disebut kota terasi. Nah, ini penghinaan ini. Cirebon artinya kota terasi, penghinaan itu Google. Benar tidak? Tidak benar. Kembalikan kepada ulama. Cirebon ternyata itu berasal dari bahasa yang sangat indah. Cirebon adalah Sir Robon. Kata Wali Songo, kata Sunan Gunung Jati, kakeknya beliau ini keturunan Sunan Gunung Jati, Al Azmat Khan. Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah menyebut Cirebon itu Sirbun, Sir Robon. Sir artinya rahasia, Robun Tuhan kamu. Jadi Cirebon kota yang penuh rahasia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adem tidak ketika ngomong seperti ini? Adem. Tapi ketika orang Cirebon disebut sungai, air, Rebon, udang, artinya Cirebon kota terasi. Waduh, penghinaan itu. Nggak boleh itu ternyata ada di Google. Maka jangan dijadikan Google itu sebagai kitab suci. Banyak hoak di sana, banyak info-info yang tidak benar. Seperti contoh, beliau difitnah Habib palsu. Kata siapa Habib palsu? Dia punya paspor nasab. Ini paspor nasab dari lembaga nasab internasional. Beliau benar-benar Habib. Buya yang bertanda tangan, anak yang bertanda tangan di sini. Ini dulu kantornya di India. Jadi beliau ini seorang Habib. Nasab beliau ini sahih. Ini tanda, ini beliau. Ya sama seperti Cirebon tadi.
Ci, air. Ripon, udang. Artinya kota terasi. Padahal Sunan Gunung Jati mengartikan sirbun, sir Rabbun, sir rahasia, Rabbun Allah. Jadi nanti diterangkan ini. Ini contoh kecil. Berarti Rasulullah sudah pernah ke bumi Indonesia ini, sudah pernah. Jadi dulu itu belum ada namanya benua, itu belum ada. Amerika tidak ada. Ya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Nusantara belum ada. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib." Allah yang memiliki timur dan barat. Jadi yang punya, jadi Allah, jadi dulu itu bumi ini satu dulu. Bumi ini satu dulu, tanahnya satu dulu, belum pecah-pecah. Belum ada tsunami dulu itu. Jadi laut itu, ya laut sama bumi begitu saja. Ketika Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, itu Bahrain negaranya, tapi negara Bahrain belum ada. Jadi di zaman Nabi Muhammad, bumi ini masih menyatu. Ya, langit, bumi, ya, timur, barat. Masih menyatu. Berarti Rasulullah di zaman itu, Rasulullah sudah pernah ke timur ini, sudah pernah. Cuma belum ada namanya Indonesia. Kenapa pecah-pecah itu tahun berapa? Itu tahun setelah zamannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering disebut ummi. Ini banyak pembelokan sejarah yang antum harus paham. Selama ini ummi diartikan bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Betul tidak? Nabi Muhammad ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Benar tidak? Selama ini diartikan begitu, betul tidak? Kok nggak ada yang jawab? Di SD, di sanawiyah, di pesantren, coba tanya, ummi itu apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau tanya sama mufasir, ahli tafsir, kebuya, salah. Kok bisa? Iya. Ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu, ya, itu salah artinya. Yang benar tidak perlu baca, tidak perlu nulis, bukan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kan begitu? La yaktub, ya, wala yakra. Itu artinya bukan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak perlu baca, tidak perlu nulis. Ummi itu berasal dari kata artinya induk. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, aku sumbernya ilmu, ali itu pintu gerbangnya. Masa Rasulullah nulis saja nggak bisa? Masa Rasulullah itu membaca tidak bisa? Padahal beliau usia 9 tahun, beliau adalah pedagang internasional. Ya? Berarti cara mengartikan keliru. Ummi artinya apa? Ummi artinya tidak perlu baca, tidak perlu nulis. Sekarang ada YouTube, Anda cukup lihat YouTube, tidak perlu baca, tidak perlu nulis. Nah, Rasulullah sudah punya teknologi YouTube sebelum ada YouTube yang diciptakan sekarang. Berarti Rasulullah itu hebat. Ngapain harus membaca? Wong tulisannya membaca. Ya Allah, ya Rasulullah, kata Alif. Ya Rasulullah, ini si fulan hutang sama engkau tanggal sekian, bulan sekian, belum bayar, tagih. Fulan, kamu punya hutang. Oh iya, kau tahu Rasulullah, padahal engkau tidak nulis. Ya itu, menuliskan. Inilah kekeliruan yang ada pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Buya bertanya lagi, menantu Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib, betul? Kenapa Ali kalau disebut karramallahu wajhah? Kenapa kalau sahabat lain radhiyallahu anhu? Apa bedanya?
Ali karramallahu wajah. Benar nggak, Bib? Kalau sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa Abu Bakar nggak karramallahu wajah? Kenapa Ali saja yang karramallahu wajah? Nah, karena apa, Bib? Itu sudah dirahmati oleh Allah. Kata Habib Umar, karena wajahnya sudah dirahmati Allah. Ya, dari lahir. Kenapa Abu Bakar wajahnya tidak dirahmati Allah? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar itu beliau ya pernah mengalami, artinya menyembah suatu berhala. Enggak benar itu fitnah. Kata siapa? Ini fitnah baru terhadap Abu Bakar. Hati-hati antum. Abu Bakar itu masuk Islam pertama, awalul muslimin. Jawaban nilainya masih 40 deh. Ya. Antum perlu belajar 60% lagi. Sekarang Habib Fahrul. Mengapa Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajah? Jawabannya nggak boleh sama, harus beda. Karena kalau Sayyidina Ali itu di mana beliau mempunyai karamah yang paling tinggi. Nggak ada hubungannya. Karena apa? Salah satunya itu karamahnya itu beliau bisa menikahi putrinya daripada baginda. Utsman istrinya 2 dari baginda. Jadi Utsman malah putrinya 2, putrinya Rasulullah dinikahin oleh Utsman bin Affan. Tentunya dia karamah wajahnya double. Nah, berarti tidak pas. Bukan pas, nilai 10. Perlu belajar lagi. Ini Habib dari Pekalongan naik motor ke sini. Tentunya ibarat angin itu kan banyak masuk angin gitu ya. Banyak dapat ilmu kalau anginnya itu dari para malaikat. Nah, sekarang Pak, jawabannya kita lihat. Harus beda. Kenapa Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajah kalau disebut? Habib Hadi. Karena Sayyidina Ali itu mendapatkan istri Fatimah Zahra. Enggak, yang Fatimah Zahra itu salah satu dari orang wanita yang nas dijamin surga. Oh. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ini jawabannya malah lucu. Karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, berarti nggak pernah cebok. Nah, ini yang diajarkan, bukan beliau yang salah. Ini yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Itu nggak benar. Yang benar bagaimana? Karramallahu wajah, kenapa dikasihkan kepada Sayyidina Ali? Kenapa bukan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah yang pertama. Ya kan? Mertua Rasulullah. Ternyata jawabannya yang betul karramallahu, semoga Allah memuliakan wajhahu, wajahnya. Karena Sayyidina Ali itu wajahnya persis mirip baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu wajahnya persis seperti Rasulullah. Ya? Jangan ngomongin kemaluan di sini. Ini aneh. Ya, ngomongin Rasulullah, ngomongin kemaluan. Boleh tidak kalau misalnya cebok melihat kemaluan? Boleh, wajib dilihat. Masa Sayyidina Ali kenapa disebut karramallahu wajhah? Karena nggak pernah melihat kemaluannya. Nah, ini nggak ada hubungannya, ini keliru ini. Harus diluruskan. Ya. Ini ternyata Habib-habib ini harus diuji nih. Tapi beliau ini Habib asli, beliau punya paspor semua. Paspor nasab ini punya semua beliau ini. Ya cuma namanya ngaji gitu ya. Ya kan perlu ditambah Bib ya Bib ya.
Kalau cuma pengetahuan begitu-begitu saja, antum kan hebat, jago podium semua ini. Itu kalau pulang ke kampungnya, berapi-api itu. Ya. Sekarang pertanyaan lagi. Ya Bib ya. Abu Thalib itu kafir atau Islam? Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, itu kafir apa Islam? Tuh, pinter itu. Siapa tadi yang ngomong Islam itu? Coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan coba. Abu Thalib itu pamannya Nabi yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil, kafir apa Islam? Nah ini, coba maju, coba kalau berani ngomong kafir, coba kitab apa yang menyebut itu? Nah, yang benar itu Islam. Ada kekeliruan, ya. Di situ ada Al-Quran bicara, walaupun pamanmu yang mencintaimu. Itu bukan Abu Thalib yang dimaksud, itu Abu Jahal sama Abu Lahab. Sehingga Allah berfirman, tabbat yada abi lahab wa tabbat. Celaka tangan Abu Lahab. Ya, jadi yang dimaksud pamannya yang kafir itu siapa? Abu Lahab alias Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza, sama Abu Jahal. Itu yang pamannya yang kafir. Yang mukmin siapa? Abu Thalib, namanya saja Thalib, Thalib yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering diapusi kita ini. Siapa yang ngancurin ini semua, ini siapa? Yang ngancurin itu Londo, Belanda. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Dulu ulama-ulama yang benar itu pakai peci hitam apa pakai peci putih? Hitam, putih. Yang benar hitam apa putih? Yang betul hitam. Kenapa Soekarno pakai peci hitam? Kenapa kalau jadi presiden suruh pakai peci hitam, bukan pakai imamah, pakai peci hitam? Kenapa Pak? Kenapa nggak pakai peci putih? Yang bikin peci putih itu Senok Horgronje, untuk menandai orang yang pulang haji ditandai sebagai teroris. Dibikin peci putih Pak Haji, orang Indonesia bangga, haji. Padahal apa? Oleh Belanda ditulis teroris. Londo kabeh. Yang ngerubah ini hancur Belanda semua. Ya, dibikin berantem. Di dunia ini banyak Habib. Keturunan Rasulullah itu banyak sekali. Di seluruh dunia 195 negara, keturunan Rasulullah itu ada 3110 qabilah. Di Indonesia banyak. Dan yang paling banyak adalah keturunan Wali Songo, Azmat Khon. Nah, itu keturunan Wali Songo banyak. Kenapa dulu para keturunan Wali Songo nggak ngaku Habib? Karena pejuang di paling depan, Pangeran Diponegoro, Habib dia, Sayyid Abdul Hamid. Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shotib. Kenapa nggak disebut Habib? Kenapa Pangeran Diponegoro tidak disebut Habib? Beliau Habib. Jenderal Sudirman itu keturunan dari Sunan Kalijaga. Kenapa nggak Habib Jenderal Sudirman? Karena saat itu tidak diperlukan pujian-pujian, gelar-gelar Habib, tidak diperlukan. Yang diperlukan bukti nyata berjuang membela agama Allah, memberantas penjajah dan memerdekakan Indonesia. Allahu Akbar. Nah, begitu. Apa bedanya Habib? Ya Pak ya. Ini mantuk-mantuk ini paham atau gimana? Apa bedanya Habib, Sayyid, Syarif, ya, Kiai? Bedanya apa? Nah, Habib, antum dipanggil Habib itu ngapain? Nih, Habib Umar, ngapain pakai Habib-Habiban itu? Buat apa? Dipanggil Habib itu artinya apa? Jawab. Ya, kekasih. Iya, kekasih. Nilainya masih 0.
Kenapa antum Habib dipanggil Habib? Salah satu menandakan bahwa beliau keturunan dari Nabi besar Muhammad. Masih 10 lah. Kenapa disebut Habib? Agar kamu itu malu sama Allah, agar kamu itu malu sama Rasulullah. Habib itu penuh cinta. Habibun itu habba yahubbu habibun, orang yang penuh cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah. Itu seharusnya orang jadi Habib itu nangis, bukan bangga-banggaan, bukan dipamer-pamerkan, bukan. Ini loh Habib, ini loh punya paspor, nggak perlu. Mau seluruh dunia nyebut antum Habib palsu, silakan. Yang penting Rasulullah SAW mengakui antum sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Buktinya apa? Buktinya antum penuh cinta, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kenapa kalau kita sholat ngelihat ke kanan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lihat kanan, lihat kiri. Boleh tidak kalau kita sholat tidak lihat kanan? Assalamualaikum warahmatullahi, nggak mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak mau lihat. Boleh tidak? Sah tidak kalau kita sholat 5 waktu tidak lihat kanan kiri? Sah tidak? Tidak sah. Sholat itu harus lihat kanan, lihat kiri. Habib pun harus lihat kanan, lihat kiri. Utamakan kanan kiri. Ya, harus penuh kasih sayang. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menambah saudara, bukan menambah musuh. Benar tidak? Maka disebut Habib. Antum berani memamerkan, ya, pakai Habib, maka antum wajib pulang dari sini, selesai dari pengajian, wajib nangis sama Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ampunin aku, tambahkan cintaku kepada umatmu, kepada umat Rasulullah SAW. Jadi kenapa Habib Fahrul tadi betul, sebagai itu bukti dari keturunan Rasulullah, betul. Tapi keturunan Rasulullah itu harus memberikan cinta yang benar. Rasulullah itu ketika mau meninggal dunia, yang dipanggil apa? Apa istrinya? Tidak. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ketika Rasulullah dibangkitkan dari alam barzah, ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, apa yang mau kau katakan? Aina ummati ya Allah, di mana umatku, umatku. Nah, antum pun sebagai cucu Rasulullah harus cinta umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat, jadi Habib itu berat. Ya. Jadi Habib itu berat. Tapi bukan berarti kemudian gak mau pakai Habib, tetap antum pakai Habib. Jadi Buya ini ngasih motivasi. Kenapa Habib itu sering disebut juga Sayyid? Sayyid Umar Al-Attas. Apa artinya Sayyid? Apa bedanya dengan Habib? Apa Habib Hadi? Sayyid itu artinya apa? Tuan dia, tuannya jam. Nah, katanya Habib Hadi, kenapa cucu Rasulullah dipanggil Sayyid? Jadi tuan, jadi bos. Bosnya siapa? Bosnya Ajam. Itu namanya penindasan. Nggak bener itu. Sayyid itu artinya apa? Sayyidun, tuan. Tuan apa? Tuan bagi nafsumu. Jangan serakah. Ada cewek cantik, mentang-mentang Habib, kawin, satu lagi. Ada lagi, nikahin lagi sampai 4. Ketika sudah ada lagi yang cantik, satunya dibuang, kawin lagi. Nggak boleh begitu. Sayyid itu tuan. Tuan bagi apa? Tuan bagi nafsumu. Kendalikan nafsumu. Jangan merasa keturunan Rasulullah kemudian sembarangan, ya, nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi, Habib itu dipanggil juga Syarif. Nah, ini yang jawab orang Pekalongan. Gimana itu Habib Agus? Syarif artinya apa? Syarif artinya yang mulia. Ya.
Selama ini ngajinya kemana? Syarif artinya mulia. Habib itu harus memuliakan Rasulullah SAW. Jadi ketika ada urusan Rasulullah dahulukan. Contoh, antum punya uang 100.000, punya uang di dompet 100.000, tiba-tiba datang santri, Assalamualaikum Bib, ya bagus, ini ada proposal, nanti malam ada maulid, minta sumbangan, uang cuma 100.000. Kalau engkau namanya Syarif, cucu Rasulullah dipanggil Syarif, memuliakan, kira-kira 100.000 dikasihkan atau tidak? Kasihkan semua, ya, kasihkan semua. Alhamdulillah, nih kasihkan. Kurang apa lagi? Kurang beras, ambil beras. Padahal cuma segitu aja, besok dimakan nggak ada, kasihkan semua. Pasti Allah akan membalas. Manansah min ayatin aw nunsya na'ti bi khairin minha aw misliha. Kalau engkau memberikan sesuatu untuk Rasulullah, pasti Rasulullah akan ganti yang lebih baik dari itu. Itu Al-Quran. Nah. Ya, kayaknya udah banyak ini yang sudah dikasihkan, terlalu asik nanti ya. Nah, jadi ini nanti Buya yang nutup, tapi Habib-habib ini kan harus dikasih waktu untuk ceramah dikit-dikit gitu ya. Ya Pak ya. Bapak namanya siapa namanya? Aab Abdurrahman. Abdurrahman, nama kerennya Aab. Hamba Allah yang penuh kasih sayang. Jadi ceramah ini nanti yang nutup Buya. Ya Bib ya. Antum ceramah jangan ditutup. Ya, diterusin. Jadi Buya ini ingin supaya antum ngerasakan. Ayo lanjutin. Terserah dah. Ngomong apa saja terserah. Tapi jangan panjang-panjang. Kasih beliau ya, kasih beliau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabiri muta'an, wassalatu wassalamun ala sayyidina maulana Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khataman nabiyyin wa rasulin, amma ba'd. Bil bisyarah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anabdun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil mukarimin, segenap para habaib min zuriati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus dari keluarga besar Al-Habib Umar Al-Attas, kita doakan keluarga besar beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, Allah jaga keselamatan keluarga beliau, dijauhkan dari bala, bencana, musibah atau fitnatul akhiril zaman, amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada keluarga besar beliau yaitu Syarifah siapa itu namanya? Ernawati Al-Attas bersama suaminya Muhammad Rizki Ramdhani, kita doakan jadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah warahmah, bisa bersama Rasulullah SAW yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita atau abuya kita yang terhormat Abuya Al-Habib Fahrozi. Kita doakan Allah kasih kesehatan yang sempurna kepada beliau, Allah manfaatkan ilmu yang luar biasa dari beliau, Allah jaga keselamatan dunia akhirat beliau bersama keluarganya, dijadikan adem tentram yang dimana menjadikan tuntunan kita, tuntunan bersama nanti ila yaumil qiyamah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kita semua dari Pekalongan, ada Habib Abdul Hadi, ada Habib Agus, kita doakan semuanya yang hadir di sini Allah kasih manfaat kepada kita, Allah berkahkan hidup dunia akhirat kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal
alamin. Alhamdulillah, tadi sebenarnya Buya sudah panjang yang disampaikan oleh Buya, dan kita harus memahami bagaimana salah satunya Allah kasih kemuliaan khususnya kepada negeri Indonesia ini ialah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan tadi Buya menyampaikan di luar sana, salah satunya di negeri Arab Saudi, yang dimana kelahiran Rasulullah saja ternyata lebih banyak di Indonesia min zuriyati dari Rasulullah. Ada banyak kalangan daripada zuriat, ada Al-Attas Habib Umar, ada kita semua dari Azumah Tuhan, yang dimana sambung menyambung daripada baginda Nabi besar Muhammad, sesuai dari kalam ulama yang dimana syair beliau mengatakan ahlul baitil mustafa dhuhuri hum amanul ardi faddakiri. Keluarga Nabi ahlul bait yang tadi sudah diterangkan oleh guru kita, abuya kita, keluarga Nabi sebaik pengaman dan pelindung yang ada di muka bumi ini. Wahakata, bagaimana tidak beliau mahbubin menjadi pecinta sejati daripada anak keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi? Siapakah Rasulullah yang tadi sudah disampaikan oleh Abuya, yang dijelaskan bahwasanya pedoman untuk mempelai pria dan perempuan yang sudah nikah yang akan mau menikah, Habib sudah menikah, di mana bawa Nabi besar Muhammad ke dalam rumah tangga, bahwasanya innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Tidak diutus seorang nabi, tidak diutus seorang rasul yang bernama Nabi besar Muhammad untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita misalkan istri kita, mohon maaf, suami kita akhlaknya tidak baik, selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah, selalu berselawat apa yang tadi diajarkan oleh abuya kita, guru kita. Bagaimana perjuangan dari Nabi dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi min uswah. Jadi siapa uswah terbaik? Kita sudah lupa uswah terbaik kita adalah Nabi besar Muhammad. Kadang kita lupa sama sunnah-sunnahnya Nabi yang tadi sudah diajarkan oleh abuya kita. Salah satu sunnahnya Nabi, makanya kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, yang dimana aku tinggalkan dua perkara, yang dimana dua perkara ini apabila engkau jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya kata Nabi, aku tinggalkan wasiat. Nabi enggak tinggalkan wasiat yang namanya sebuah kerajaan. Nabi besar Muhammad tidak meninggalkan sebuah yang namanya harta melimpah besar, tapi yang Nabi tinggalkan ialah dua. Salah satunya ialah kitab Allah atau Al-Quranul Karim, dan salah satunya ialah ahlul baitin atau keluarga daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Indonesia khususnya mendapatkan karamah yang dimana banyak daripada ahlul bait, salah satunya yang memperjuangkan negeri tercinta kita, yang menjadikan negeri tercinta kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satunya siapa? Ialah salah satunya ada di Sunan Ampel, Jawa Timur. Siapa lagi? Salah satunya ada di Sunan Giri, Gresik. Siapa lagi? Salah satunya ada di Sunan Muria, Kudus. Dan Sunan Kudus, hatta banyak sunan lainnya, ada Sunan Pandanaran, ada sunan yang dimana Syekh Jumadil Kubro ke atasnya daripada para wali songo, ayahnya, leluhurnya, sampai ke Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, sampai terus ke bawah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, sampai ke Sultan Hasanuddin Banten. Banyak. Beliau salah satunya Naqabatul Ashraf yang memimpin itu. Beliau sudah yang menjamin bahwa keturunan Nabi besar Muhammad ila yaumil qiyamah akan dijaga. Jadi Nabi Muhammad punya keturunan, insya Allah nggak ada yang keputus. Hanya mungkin kalau kata Abuya tadi, hanya ada kekeliruan ya Abuya, tidak terputus, harus dicari. Bagaimana carinya? Misalkan panjenengan sedoyo semuanya, oh saya merasa misalkan masih ada keturunan Habib, kayaknya ada bau-bau Habib nih, mending bau-bau Habib apa Habib bau? Kok pada diem? Kayaknya kira-kira ini saya ada bau-bau kiai ini, kira-kira bau-bau kiai apa kiai bau? Kiai bau, tega banget. Minimal, oh saya misalkan ada keturunan, oh
Abuya, sampaikan ke Abuya, cari nasab. Oh, saya ada keturunan dari Sunan, salah satu misalkan saya dari keturunan Sunan Giri, kata ayah saya, itu makan kata ayah. Kata kakek saya, kata kakek saya. Itu kan bukti yang dimana yang Buya sampaikan itu menjadi bukti otentik. Oh, mungkin Buya nanti bisa kasih solusi. Buya bisa sampaikan, oh antum garisnya dari sini, oh antum dari binnya fulan sini, sambung menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Masih banyak, ada 2 lagi Pak. Kira-kira pengajian selesai kurang lebih jam 1 kurang 2 jam. Apa 1 lebih dari 3 jam? Setuju gak? Katanya ngundang apa ngontrak? Maka cukup dari sekian. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bermujalasah di acara tasyakuran walimatul ursi Syarifah Ernawati Al-Atas dan Muhammad Rizki Ramadhani, serta sekaligus memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat di kitab Madarijus Su'ud karangan Imam Karnan Shah Nawawi Al-Bandani, Azamat kan dia ya. Nah, di situ disebutkan, di kitab itu ada hadis, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan maulidku, hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kelak aku akan memberi syafaat kepada dia di hari kiamat kelak. Jadi alhamdulillah datangnya kita di acara ini, acara maulid juga, semoga kita mendapat syafaat dari beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada keterangan juga Syekh Ma'ruf Al-Karhi terkait dengan kepanitiaan Maulid Rasul ini. Di situ disebutkan, man hayya ali qiraati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman, barang siapa yang mempersiapkan makanan atau hidangan untuk pembacaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibaca Maulid Barzanji ya. Nah, wa aqada sirojan, kemudian dia menyalakan lampu-lampu sound system, termasuk sistem yang enak ini. Wala bisa jadi, dan memakai pakaian yang baru. Wa ta'attara wa tajammala, pakai wangi-wangian, wa tajammala, macak coro, kalau bahasa Pekalongan macak, kalau sini apa, berhias. Nah, semua itu li ta'zimi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengagungkan kepada Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasyarallahu lahu ta'ala, hasyarallahu ta'ala lahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula, kalau Allah akan mengumpulkan dia di hari kiamat ma'al firqatil ula, bareng sama firqah, kelompok-kelompok yang pertama, minan nabiin, dari kalangan para nabi. Jadi kita akan dikumpulkan bareng para nabi. Wa kana fi ala iliyin, dan dia kelak akan di surga yang paling tinggi. Alhamdulillah, semoga ini menjadi saksi kita di hadapan Rasulullah SAW, mendapat syafaat beliau Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili Habib Agus. Habib Agus bukan nggak berani, berani.
cuman segan gitu ya. Beliau berani, cuma diwakilkan ke Buya, Buya lanjutin Buya gitu ya, berani. Jadi ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Habib Fahrul, apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Hadi tadi, bahwa kita ini harus cinta kepada Rasulullah SAW. Nanti ketika sudah selesai, saya minta hadroh nanti mahalul qiyam ya, terakhir ya, setelah kita berdoa dulu ya. Ya. Jadi begini, ilmu nasab itu apa? Penting tidak kita ini mengetahui nasab? Wajib. Kalau bertanya kepada para imam madhahib, Imam Syafi'i, wajib kita ini harus tahu nasab. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar yang disebut itu nama kita sampai Nabi Adam. Kalau kita tidak tahu nasabnya, misalnya contoh Muhammad Rizky Ramadhani bin ayahnya siapa? Hah? Susanto? Siapa? Rustanto. Sampai itu saja. Dipanggil nggak nyambung nanti di hari Yaumul Mahsyar. Maka wajib kita ini mengetahui nasab kita. Contoh ini ya, ini nasab ini harus hafal. Antum sudah hafal belum nasabnya sampai Rasulullah? Beneran? Dites, benar? Hah? Itu nanti di padang mahsyar dipanggil nyambung. Umar Gaurab Al-Atos, ya. Itu ternyata nama Umar Gaurab Al-Atos mulai Nabi Adam sampai Adam Malik meninggal dunia, sampai hari kiamat jutaan. Maka harus tahu Umar Gaurab yang mana itu yang dipanggil. Bin Rohidin. Oh ternyata dia. Ternyata Umar Gaurab bin Rohidin triliunan orang. Bin siapa lagi? Bin Rahmat jutaan. Bin Ahmad miliaran. Maka harus tahu sampai Nabi Adam. Itu hukumnya wajib. Antum sudah hafal nasab antum sampai Nabi Adam? Oh, nggak percaya saya. Diuji masalahnya sekarang. Berani? Nggak berani. Berarti antum ini jangan meninggal dulu. Loh, karena malaikat mungkar nakir itu, Buya ini pernah meninggal dunia, pernah mati suri. Ketika mati suri, malaikat mungkar nakir tanya, kamu siapa? Man anta? Disebut, ana sohibul faroji. La, ana sohibul faroji, berkali-kali tidak ngakuin, jutaan katanya beliau. Maka setelah mati suri, saya pernah mati suri itu pernah. Tabrakan mati suri 6 bulan tidak sadarkan diri. Ketika meninggal itu didatengin oleh para malaikat. Ternyata kita ini disebut man rob man anta. Harus nyebut nama kita, bin ayah kita, bin kakek kita sampai Nabi Adam. Baru kamu benar. Hidupin lagi. Pas dari itulah kemudian saya bertekad, ya Allah, saya harus mencari ilmu nasab dan memperdalam ilmu nasab sampai jadi profesor, sampai ke India. Ya, karena apa? Karena itu ternyata ketika kita meninggal dunia ditanya nasabnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Bener nggak? Man huwallah, Allah itu siapa? Bisa jawab nggak? Allah itu siapa? Nah ini panjang, kapan-kapan saja ya dibahas. Jadi kita ini wajib tahu nasab. Karena apa? Karena nasab ini yang akan membantu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Idza matabna adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila manusia meninggal, maka yang terus mengalir itu 1, sedekah jariyah, 2, ilmu yang bermanfaat, 3, anak soleh yang mendoakan leluhur-leluhurnya. Kalau nggak hafal leluhur-leluhurnya, kasihan leluhurnya. Maka nasab itu wajib tahu. Tanya kepada siapa? Kepada ulama ahli nasab. Ulama ahli nasab itu tahu nasab antum semua sampai mulai ujung sana. Ibu-ibu itu tahu saya.
Ini keturunan ini. Nah, tapi jangan semuanya nasab itu ke Rasulullah, tidak. La'anallah liman dahola fina bila nasab. Allah melaknat orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, dilaknat, nggak boleh. Sembarangan ngaku-ngaku Habib itu nggak boleh. Wala anallah liman kharaja minna bila sabab. Sudah Habib, sudah Syarifah, tidak mau jadi Habib, dipanggil Habib nggak mau, tidak mau diakuin sebagai keturunan Rasulullah, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum semua ibu-ibu tanya nasabnya kepada siapa? Kepada saya, boleh. Kalau ada waktu. Masalahnya kalau ada waktu gitu ya, tanya lewat Habib Umar, lewat Habib Fahrul, tanya. Kalau mereka ini kan awal-awal bertanya. Orang mengetahui nasab itu dari mana? Yang pertama dari sini, dari bekas sujud, kelihatan mana keturunan Rasulullah, mana bukan keturunan Rasulullah, kelihatan. Makanya keturunan Rasulullah itu disebut dzurriyyah. Ada dzurriyyah, ada itrah. Itu beda. Kenapa keturunan Rasulullah disebut dzurriyyah? Dzurriyun artinya mutiara. Kenapa disebut itrah? Itrah itu wangi. Cucu Rasulullah itu selalu wangi. Nah, jadi di sini kelihatan ada cahaya di sini mutiara. Bagaimana melihatnya? Ini harus tahu, ini namanya kasyaf. Hanya orang-orang tertentu yang di sini bisa tahu. Oh, ini ada mutiaranya. Nggak bisa tertukar. Ya, itu kalau dalam bahasa teknologi sekarang namanya chip. Kayak beliau di Pekalongan, ketemu Buya ini baru sekarang. Tapi beliau, oh kamu Habib, jarak jauh, tahu kamu Habib. Kenapa? Ada chip di sini yang tidak bisa dipalsukan. Kalau sekarang namanya ilmu DNA, ya, ilmu DNA. Terus yang kedua dari sini, Habib itu kelihatan dari jari tangan. Makanya di sini disebut sidik jari. Sidik artinya jujur. Jari berasal dari bahasa Arab, jaro yajri, jari. Artinya disinilah catatan kehidupan kamu yang sedang berjalan. Makanya disebut sidik jari, bukan Rizki jari, bukan. Sidik jari, bukan Umar jari. Sidik jari. Nah, terus nasab dari mana lagi? Dari catatan orang tua. Kalau punya catatan orang tua, tunjukkan kepada ahli nasab. Ini saya punya catatan, tapi cuma sedikit. Kelanjutannya kemana? Tanyakan. Nah, begitu. Nasab, silsilah, genealogi itu beda. Nasab itu berbeda dengan silsilah, berbeda dengan genealogi, berbeda dengan ancestry, berbeda. Bedanya apa? Nasab itu syaratnya harus Islam. Jadi nasab itu hanya orang Islam. Tidak Islam bukan nasab namanya. Ya, nasab itu wajib Islam. Yang kedua wajib menikah. Anak zina bukan nasab namanya. Kalau genealogi ilmu tentang keturunan, mau perzinaan tetap genealogi, tapi tidak bernasab. Itu namanya genealogi, ilmu tentang gen, ilmu perkawinan, bukan ilmu pernikahan. Kalau silsilah, silsilah itu jalur ayah, jalur ibu jadi satu, diacak, itu silsilah. Kalau nasab itu jalur ayah ke ayah ke ayah ke ayah ke atas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ya, sebelum ini berdoa, jadi kita wajib tahu nasabnya, ya. Kita harus tahu, wajib tahu nasabnya. Tanyakan kepada ulama-ulama ahli nasab, wajib tahu. Kemudian setelah tahu diapain? Setelah itu dihafalkan, dibacain Al-Fatihah tiap habis sholat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika dipanggil di padang mahsyar, kita duluan. Nanti itu di padang mahsyar itu mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat,
urutannya luar biasa. Kalau kita dipanggil tidak dengar-dengar, ya bayangkan coba. Maka ilmu nasab inilah yang berfungsi, yang selalu dibacakan Al-Fatihah. Ini bukan untuk hiasan, ini wajib hafal. Ketemu lagi saya tagih, Habib udah hafal belum? Kalau sudah hafal, ini wajib di Al-Fatihah ini. Al-Fatihah. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena yang undang Habib Umar Ghaurab Al-Atos, nah ini kita sebelum kita tutup, kita hadiah Fatihah untuk keluarga beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya beliau. Punya anak Fatimah Az-Zahra, punya anak Imam Husain, punya anak Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, punya anak Muhammad Al-Baqir, punya anak Imam Ja'far As-Shadiq, punya anak Imam Ali Al-Uraidi, punya anak Imam Muhammad An-Naqib, punya anak Imam Isa Ar-Rumi, punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, punya anak Imam Ubaidillah, punya anak Imam Alwi Al-Mubtakir, punya anak Imam Muhammad Maula Al-Sawma'ah, punya anak Imam Alwi Ba'alawi, punya anak Imam Ali Khaliq Qasam, punya anak Imam Muhammad Sahib Al-Marbat, punya anak Muhammad Ali Walidul Faqih, punya anak Muhammad Al-Faqih Muqaddam, punya anak Alwi Al-Guyur, punya anak Imam Ali Maulad Daraq, punya anak Imam Muhammad Maulad Dawilah, punya anak Imam Abdurrahman Asgaf, punya anak Imam Abdullah, punya anak Imam Abdurrahman, punya anak Habib Abdullah, punya anak Habib Salim Maula Inat, punya anak Habib Agil. Ini Mbak Agil itu yang dari Agil yang ini ya, jangan keliru ya. Pesantren Mbak Agil ngambil dari yang ini. Punya anak Abdurrahman Al-Atos, anaknya Habib Abdurrahman Al-Atos. Jadi pesantrennya Mbak Agil itu karena Abdurrahman Al-Atos itu anaknya Habib Agil. Punya anak Habib Umar, punya anak Habib Abdullah, punya anak Habib Nihdor, punya anak Habib Abdul Qadir, punya anak Habib Muhammad Said, punya anak Habib Ahmad, punya anak Asma Rogo. Asma Rogo itu nama aslinya Habib Abdullah, Habib ya. Habib Abdullah nama aslinya, nama daerahnya Habib Asmorogo. Itu yang pertama menemukan desa apa Losari apa nah itu ya, itu nama aslinya Habib Abdullah Asmorogo ya, karena beliau sakti ya. Terus punya anak Habib Hasan, punya anak Habib Ahmad, punya anak Habib Rahmat, punya anak Habib Rohidin, dan punya anak Habib Umar Ghaurab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita berdoa ya, saya tutup. Ini pengajian ini saya tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya tutup dengan doa. Setelah itu mahalul qiyam nanti ya, setelah doa. Ayo angkat tangan semua. Qiblatul doa as-sama. Jadi kalau berdoa itu melihatnya ke langit. Ya, ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah bi'adadi ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim,
ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ish ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Mun'im ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mahallul qiyam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina والتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفي
الطرفين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك صوفي المبرد مرحبا وردنا يوم النصور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا الإسهانات مرحبا مرحبا إسرائيل إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 زاد الحسين الله مرحبا مرحبا من قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 زاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واستجابت يا حبيبي إنك تضيء نفور عندما صدوا المحاميل وتنادوا لي راهيلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا ولي يا الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت ستر المساوي يا الله ومكيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله البدر من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله دان وصلاة الله تغشى عز تهرير صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا الله يا نور عيني مرحبا زاد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على نبي محمد